Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus JTV Kediri. Untuk segmen kali ini kami akan memberitahu kepada Anda langsung bagaimana proses membuat jamu tradisional. Dan tentunya juga masih bersama dengan Mbak Hani dan juga Mbak Erna ya, yang akan mempraktekkan langsung untuk membuat jamu apa? Kunir asam ya. Oke, untuk bahan-bahannya sudah ada di depan kami. Ini untuk bahan-bahannya sendiri ada apa aja ini? Bisa ditunjukkan satu persatu. Kunir asam nanti ada kunir, ya, kunyit ya bahasa Indonesianya. Ya, ini harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu ya. Dibersihkan, dicuci bersih, dipotong. Ini boleh dipotong saja, boleh diparut, kemudian diambil sarinya juga boleh ya. Ada dua cara. Hari ini kita dipotong saja ya bikinnya. Ya. Oke, kemudian ada asam Jawa. Oke, ini asamnya. Yang baik asamnya warnanya hitam ya, tidak ada jamurnya di sana. Oke, kemudian ada gula aren. Gula aren ini seperti ini, gula aren. Sudah diiris-iris ya? Dirajang ya, dipotong-potong biar cepat bisa larutnya nanti. Kemudian ada juga gula pasir ya. Dan juga nanti ada garam juga. Garam. Secukupnya aja nanti bikinnya ya. Hari ini kita akan membuat sekitar 500 ml, Mbak. 500 ml ya. Oke. 500 ml. Untuk kunir asam sendiri kita hanya membutuhkan 5 bahan ini ya. Ini ternyata sangat simpel sekali dan bisa didapatkan di sekitar kita begitu. Betul sekali. Oke, untuk alat-alatnya sendiri yang dibutuhkan untuk membuat hari ini apa? Ya, ini ada panci, kita pakai kompor, ini sudah merebus ya biar cepat. Ini ada airnya 500 ml, kita sudah masukkan di sini, sudah kita rebus. Kemudian ada sendok takar. Ya, ini sendok takar. Kemudian ada sendok makan, tetap kita gunakan nanti kita untuk bantu mengaduk mungkin ya jika diperlukan. Ada juga sendok sayur. Ya, kemudian nanti untuk menuangkan kita butuh corong sama ini saringan ya. Ya, ini botol kacanya buat nanti kalau sudah agak hangat kita pindahkan dari panci ke botol. Oke, baik pemirsa, tadi sebelumnya juga kita sudah mendidihkan air ya. Sebanyak berapa mili tadi? 500 mili hari ini kita bikinnya. 500 mili untuk air mendidih dan kita langsung aja untuk proses pembuatan jamu kunir asam. Sebelumnya harus pakai sarung tangan dulu ya. Ini untuk menjaga kebersihan diri, tadi sudah disampaikan di segmen sebelumnya. Oke, langsung aja dipraktekkan. Ya, jadi kalau kita merebus itu airnya dididihkan dulu ya. Bahannya dimasukkan setelah air mendidih ya. Untuk mempercepat proses hari ini sudah kita didihkan ini, kemudian kita masukkan bahan-bahannya. Ya, kunirnya dimasukkan, bisa bantuan sendok boleh. Semua. Oke. Kemudian kalau sudah asamnya sedikit aja, Mbak. Ya, asamnya sedikit. Oke, untuk stepnya sendiri setelah air mendidih, kunirnya dimasukkan terlebih dahulu ya, Mbak ya? Ya, dimasukkan, kemudian gula aren sekitar 100 gram ya, 2 sendok cukup itu. Oh, sudah 100 gram itu ya, oke. Sudah ditimbang tadi sebelumnya. Kemudian biasanya kalau gula aren itu agak kurang manis ya, karena ini sudah ada gula aren, kita pakai gula pasirnya sedikit aja, mungkin 1 sendok makan cukup Mbak, karena sudah ada gula arennya ya. Untuk takaran gula ini satu jembung ya, sekitar 500 ml air itu butuh 2 sendok makan. 2 sendok makan gula pasir. Ya, tapi karena ini sudah ada gula aren, maka gula pasirnya dikurangi. 1 sendok sudah cukup ya. Ya cukup. Oke, kemudian untuk garamnya kita sejumput aja ya, atau mungkin ini 1/8 sendok makan ya kalau kita punya penakaran. Iya, garam ini selera atau wajib dimasukkan dalam pembuatan jamu? Hanya secukupnya aja. Buat biar rasanya mantap gitu aja biasanya. Gitu. Ya. Oke, berarti memang tidak wajib ya. Kalau misal tidak pakai garam juga tidak masalah. Tidak masalah. Kalau memang punya garam Himalaya atau pink salt bisa juga pakai itu. Oke, dia lebih natural ya daripada gula garam. Ini semua bahan sudah dimasukkan untuk kemudian diaduk. Diaduk, ini masih mendidih pancinya. Setelah diaduk ditutup lagi. Mbak Erna.
Ditutup dan dibiarkan mendidih sekitar 10 sampai 15 menit. Bisa dibesarkan lagi apinya mungkin. Ya. Oke. Ya. Setelah nanti dibiarkan 10 sampai 15 menit, kompornya boleh dimatikan, jamunya sudah jadi ya, tapi masih panas. Oke, Ya, diminumnya nanti agak anget-anget ya. Nunggu agak Ya. anget begitu ya. Ya. Oke. Untuk step-step memasukkan bahan-bahan tadi ada stepnya nggak Mbak? Atau memang harus kunyit dulu, kemudian baru asemnya dulu, gula gitu, atau Ya. seperti apa? Ya, kalau misalnya ada yang lebih apa namanya rimpang ya, rimpang itu kan kaku ya, keras, itu boleh dimasukkan dulu ya, karena dia membutuhkan proses yang lebih lama daripada yang lainnya. Tapi kalau misalnya ada daun dimasukkan belakangan tidak apa-apa ya. Oke, Ya, tergantung apa namanya jenis bahannya itu sendiri. Gitu. Oke, tadi ada daun pandan juga kalau nggak salah ya? Oh, enggak ada, kalau yang nggak ini ada? nggak pakai pandan. Enggak. Oh, nggak pakai Nggak pandan. pakai pandan. Oke, ya baik pemirsa, ini kita tinggal nunggu dulu sekitar 10 10 sampai menit ya. 15 menit. Ini Mbak Devi, nanti kalau kita sudah bikin, kadang kalau bikin sedikit-sedikit kan males ya. Bikinnya sekalian banyak, misalnya 3 liter, kemudian nggak habis, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau jamu itu, kalau misalnya kita simpan di suhu kamar, itu bisa sampai 24 jam. Selama kita benar ya masaknya, itu dididihkannya sampai 15 menit, 10 sampai 15 menit, artinya dia sudah tanek ya. Iya. Ya, sudah masaknya benar-benar masak, itu bisa sampai 24 jam tidak masalah. Oke, iya, bisa tetapi disimpan kalau dulu. mau ya, tetapi kalau mau lebih lama lagi boleh disimpan di kulkas ya, di lemari es, di botol-botol gitu ya, Iya. di bawahnya telur itu bisa sampai 2 hari. Oh, oke, Ya, luar biasa. kalau lebih ya. dari 2 hari dibuang saja ya. Iya. Oke, kalau ini banyak juga sih masyarakat yang biasanya setelah apa namanya membuat jamu seperti ini kan bahannya katanya masih bisa digunakan lagi begitu. Ini bagaimana sih Mbak Hani? Reuse ya. Iya. Iya. Sebenarnya kalau yang paling bagus memang sarian pertama. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau saya sarankan sarian pertama saja sudah cukup. Nanti kalau misalnya yang berikutnya belum tentu kadarnya sama dengan yang pertama seperti Oke, itu. Iya. iya. Oke pemirsa, setelah tadi direbus ya untuk bahan-bahannya membuat jamu kunir asam selama 10-15 menit dan hasilnya juga sudah jadi ya, ada di depan kami. Ini untuk hasil dari jamu kunir asam yang sudah kita buat untuk hari ini ya. Oke, bisa diangkat satu aja. Oke, ini untuk hasil tadi yang sudah kita buat sebanyak 500 ml ya. Oke, untuk khasiatnya sendiri nih Mbak Hani untuk jamu kunir asam ini seperti apa? Ya, Aja. yang pasti dia meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian kalau misalnya kita remaja putri atau para ibu-ibu ini yang sedang haid gitu ya, bisa untuk melancarkan haid sehingga apa namanya tidak lagi nyeri atau delepen ya kalau bahasa Jawanya seperti itu. Selain itu juga bisa untuk mengurangi bau badan ya. Ya, kalau misalnya ada anggota keluarga yang mulai ini bau badannya, minum aja jamu kunir asam. Oke, tentunya secara rutin ya. Ya, betul Oke, dan sekali. untuk pemirsa mungkin tidak hanya membuat jamu kunir asam aja, tapi juga bisa mempraktekkan untuk jamu atau minuman tradisional yang lain ya. Seperti tadi contohnya ada beras kencur, kemudian lagi minuman tradisional lainnya apa yang bisa dibuat sendiri nih Mbak Hani? Jahe serai gampang ya, tinggal jahe sama jahenya 1 ruas ibu jari, kemudian serainya 2 batang, kemudian ditambahkan daun jeruk nipis, daun jeruk apa? Jeruk purut ya buat iya. ambil pecel itu ya. Nah itu caranya sama, tinggal air dididihkan, kemudian serainya dikeprek boleh, jahenya diiris langsung boleh, mau dibakar dulu juga nggak apa-apa ya. Kemudian nanti semuanya setelah mendidih airnya dimasukkan ke dalam panci sekitar 10-15 menit. Setelah 15 menit kompor dimatikan, nanti setelah hangat diberi persen jeruk nipis. Oh, Ya, segar oke. sekali itu nanti Mbak Devi. Kalau ada pertemuan keluarga atau arisan RT mungkin bisa Kita sebagai- ganti ke minuman tradisional Iya, begitu betul ya. sekali. Oke, dan juga perlu diingat tentunya untuk tempat menyimpannya sendiri tidak boleh sembarangan nih pemirsa, harus menggunakan botol kaca atau mungkin botol plastik yang masih baru seperti itu. Oke, terakhir pesan yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi minuman
jamu tradisional di tengah pandemi seperti apa? Ya, pemirsa sekalian, silahkan kita kembali ke alam karena membuat jamu itu tidak hanya sekedar untuk diminum tetapi mewariskan budaya bangsa. Jangan sampai warisan budaya bangsa kita diambil oleh orang lain. Kita harus melestarikannya dengan cara membuat sendiri jamu kita di rumah, kemudian meminumnya secara rutin untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk remaja semuanya, supaya warisan budaya ini tetap menjadi milik kita. Oke, luar biasa sekali pemirsa dialog khusus hari ini, dan tentunya ini juga merupakan pesan kepada Anda dengan cara meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 dengan cara yang sangat sederhana, karena membuat jamu tradisional ini bisa kita dapatkan bahan-bahannya dengan cara mudah atau mungkin ada di sekitar kita seperti itu ya. Oke, akhirnya berakhir sudah untuk dialog khusus di hari ini. Terima kasih untuk Mbak Hani dan juga Mbak Erna ya atas waktunya. Ini banyak sekali informasi yang insya Allah akan bermanfaat kepada pemirsa semuanya. Oke, dan jangan lupa pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker atau face shield, dan juga menjaga jarak. Dan akhirnya saya Devi Ade mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa dan salam JTV.